Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Allegri, Inter sudah 6 tahun bersaing Scudetto, AC Milan fokus 4 besar. Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, menunjukkan sikap realistis usai membawa timnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bologna, di Stadion Daleara pada pekan ke-23 Serie A. Dalam wawancara bersama Sky Sport Italia, Allegri menegaskan bahwa Rossoneri saat ini memilih fokus menjaga jarak aman dengan posisi 5 klasemen, bukan terlalu memikirkan persaingan Scudetto. Menurutnya, konsistensi dan kewaspadaan menjadi kunci utama dalam kompetisi Serie A yang masih panjang dan penuh kejutan. AC Milan tampil solid saat menghadapi Bologna dan berhasil mengamankan 3 poin berharga, lewat kemenangan tanpa balas. Allegri menilai anak asuhnya bermain dengan penuh kedewasaan dan disiplin. Kami perlu menargetkan keunggulan 7 poin atas peringkat kelima karena liga masih panjang dan dalam 1 minggu klasemen bisa berubah. Malam ini kami bermain dengan serius, ujar Allegri, seperti dilansir FC Inter 1908. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Milan semakin matang dalam mengelola tekanan di fase krusial musim. Zanetti harap musim ini, seperti masa keemasan bintang kedua Inter Milan. Legenda hidup Inter Milan, Javier Zanetti berkomentar mengenai performa luar biasa Inter musim ini yang semakin kokoh di puncak klasemen Serie A. Dalam wawancara eksklusif bersama Sky Sport Italia, Zanetti menyampaikan harapannya agar musim ini bisa menjadi seperti momen bersejarah bagi Nerazzurri saat meraih bintang kedua pada 2023, sekaligus menyinggung insiden petasan yang terjadi di Cremona. Javier Zanetti mendapat kehormatan besar menjadi salah satu Tedoforo, atau pembawa obor Olimpiade Milano Cortina. Bagi mantan kapten Inter tersebut, momen ini memiliki makna emosional yang sangat mendalam. Menjadi pembawa obor Olimpiade adalah momen yang sangat emosional. Ini mewakili semangat Olimpiade yang penuh nilai positif. Nilai-nilai itu sama dengan yang saya pegang dalam hidup dan olahraga, ujar Zanetti. Ia menegaskan bahwa olahraga seharusnya menjunjung tinggi sportivitas, persatuan, dan rasa saling menghormati. Karena itu, membawa api Olimpiade menjadi pengalaman yang tak terlupakan baginya. Dumfries tak kembali lebih cepat, Inter Milan harus menunggu hingga Maret. Inter Milan menerima kabar penting terkait kondisi salah satu pemain andalannya, Denzel Dumfries. Dalam beberapa hari terakhir, sempat beredar rumor mengenai kemungkinan kembalinya bek sayap asal Belanda itu lebih cepat dari perkiraan. Namun, laporan terbaru menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Dumfries tidak akan melakukan comeback lebih awal dan tetap menjalani proses pemulihan sesuai jadwal medis yang telah ditetapkan. Sejumlah media sebelumnya menyebutkan bahwa Dumfries berpeluang kembali merumput dalam waktu dekat. Namun, sumber internal klub membantah kabar tersebut. Tim medis Inter dan staf pelatih memilih bersikap hati-hati demi menjaga kondisi sang pemain. Dumfries akan menunggu hingga benar-benar pulih sebelum kembali ke lapangan. Pendekatan ini dianggap penting untuk menghindari risiko cedera ulang, yang bisa memperparah kondisinya. Usai AC Milan hajar Bologna 3-0, Rabiot singgung persaingan dengan Inter. AC Milan menunjukkan keseriusannya dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bologna di pekan ke-23 Serie A, menjadi bukti bahwa Rossoneri belum menyerah dalam persaingan dengan Inter Milan di papan atas klasemen. Hasil positif tersebut membuat Milan kini hanya tertinggal 5 poin dari sang rival sekota, Inter. Salah satu sosok penting di balik kemenangan ini adalah Adrien Rabiot, yang turut mencatatkan namanya di papan skor. Saat ditanya soal peluang Scudetto dan persaingan dengan Inter Milan, Rabiot memilih bersikap realistis. Ia menegaskan bahwa fokus utama tim adalah konsistensi dan menjaga kekompakan. Soal Inter, kita lihat saja nanti. Tetapi tujuan utama kami adalah lolos ke Liga Champions. Kami harus tetap bersatu seperti selama ini.
lalu nanti kita lihat bagaimana posisi kami dibandingkan Inter. Dalam wawancara lanjutan bersama Sky Sport, Rabiot juga mengakui kualitas Inter yang sangat dominan musim ini. Biasin, Icardi bermimpi kembali ke Inter, rela potong gaji demi pulang. Striker Galatasaray, Mauro Icardi disebut masih menyimpan impian besar untuk kembali memperkuat Inter Milan, klub yang pernah membesarkan namanya. Hal ini diungkapkan langsung oleh jurnalis ternama Italia, Fabrizio Biasin, dalam editorial terbarunya di Tutto Mercato Web. Menurut Biasin, kerinduan Icardi terhadap Inter Milan tidak pernah benar-benar padam, meski sang pemain sempat meninggalkan klub dalam situasi yang penuh kontroversi. Dalam tulisannya, Biasin pertama-tama membocorkan bahwa Juventus sempat mencoba merekrut Icardi pada bursa transfer Januari lalu. Bahkan, upaya tersebut bukan kali pertama dilakukan oleh Bianconeri. Juventus disebut benar-benar serius mengincar jasa mantan kapten Inter tersebut. Pelatih Luciano Spalletti pun dikabarkan menyambut baik ide mendatangkan Icardi ke Turin, mengingat kualitas sang striker yang masih terjaga. Namun, rencana tersebut akhirnya gagal terwujud. Juventus benar-benar mencoba dengan serius, dan ini juga bukan kali pertama. Spalletti, di sisi lain, juga sangat bersedia untuk mengusahakannya, ujar Biasin. Nyaris deal, Gazeta ungkap alasan gagalnya transfer Moussa Diaby ke Inter. Bursa transfer Inter Milan pada Januari lalu menjadi sorotan. Meski dikaitkan dengan banyak pemain, Nerazzurri justru menutup jendela transfer tanpa mendatangkan satupun nama penting. Situasi ini memicu tanda tanya besar. Jurnalis La Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello, akhirnya membuka tabir di balik kegagalan sejumlah negosiasi Inter, termasuk transfer Moussa Diaby yang ternyata nyaris rampung. Dalam podcast La Tripleta, Conticello pertama-tama menyebut bahwa Inter menjalani pasar transfer yang absurd atau tidak masuk akal, karena banyak kesepakatan yang hampir tercapai, tetapi semuanya gagal di menit akhir. Bursa transfer Inter benar-benar tidak masuk akal, karena mereka bernegosiasi dengan begitu banyak pemain, semuanya sudah sangat dekat, tetapi tidak ada satupun yang akhirnya datang, ujar Conticello. Menurut Conticello, Inter sebenarnya sudah berada di tahap akhir dalam perburuan Moussa Diaby, bahkan, kesepakatan dengan sang pemain telah tercapai. Inter sangat dekat merekrut Diaby, sangat dekat, pemainnya sudah mendesak, semuanya sudah beres dari sisi pemain, ungkap Conticello. Hal ini menunjukkan bahwa Diaby sendiri tertarik bergabung dengan Inter dan siap meninggalkan klubnya saat ini. Dari sisi personal terms, hampir tidak ada kendala berarti. Namun, transfer tersebut akhirnya gagal bukan karena keinginan sang pemain, melainkan formula transfer yang diajukan Inter. Inter ubah sikap, Mkhitaryan kini berpeluang dapat perpanjangan kontrak. Inter Milan dikabarkan berubah sikap terkait masa depan Henrikh Mkhitaryan. Gelandang senior asal Armenia itu kini berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak, meski sebelumnya sempat dianggap mendekati pintu keluar Giuseppe Meazza. Menurut laporan Calcio Mercato yang dikutip FC Inter 1908, musim ini kemungkinan bukan menjadi musim terakhir Mkhitaryan bersama Nerazzurri. Kontrak sang pemain sendiri akan berakhir pada Juni mendatang. Melihat peran vital yang masih diembannya, Inter Milan kini dikabarkan mempertimbangkan untuk menyodorkan kontrak jangka pendek kepada Mkhitaryan. Opsi ini dinilai paling realistis, mengingat usia sang pemain yang tak lagi muda, namun masih memiliki nilai strategis bagi tim. Kontrak berdurasi 1 tahun kemungkinan akan menjadi solusi win-win, baik bagi klub maupun sang pemain. Inter tetap mendapatkan pengalaman dan kepemimpinan di ruang ganti, sementara Mkhitaryan bisa melanjutkan karirnya di level elit Eropa. Inter 2-1 Torino, Boni dan Diouf bawa Nerazzurri ke semifinal Coppa Italia. Inter Milan melangkah ke semifinal Coppa Italia, usai mengalahkan Torino dengan skor 2-1 dalam laga penuh perjuangan yang digelar di U-Power Stadium, Monza.
karena San Siro sedang dipersiapkan untuk upacara pembukaan Inter Olympics. Gol-gol dari Ange Yohan Boni dan Andy Diouf memastikan Nerazzurri tetap berada di jalur juara. Dengan absennya Matteo Darmian, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Denzel Dumfries karena cedera, Inter melakukan rotasi tim. Matteo Kochi dan Isiaka Kamet memulai debut starter mereka di level senior. Kamet langsung menunjukkan kualitasnya dengan mengirimkan umpan silang dari kanan yang diteruskan Boni, menjadi gol pada menit ke-35. Torino sendiri memasuki laga ini dengan catatan mengejutkan, setelah menyingkirkan Roma 3-2 di babak sebelumnya, meski kehilangan sejumlah pemain penting termasuk Giovanni Simuan dan Cesare Casade. Mereka bahkan memulai pertandingan dengan 4 pemain baru dari bursa transfer Januari. Bawa Inter ke semifinal Coppa Italia, Boni, kami senang dengan kemenangan ini. Setelah Inter Milan mengalahkan Torino 2-1 di Coppa Italia, salah satu protagonis utama laga ini, Ange Yohan Boni, memberikan komentarnya kepada Sport Mediaset dari lapangan U-Power Stadium. Boni membuka skor untuk Nerazzurri melalui golnya, yang membuat Inter Milan memimpin sementara 1-0. Boni mengakui bahwa menghadapi Torino, bukanlah hal yang mudah. Lawan Torino selalu sangat sulit. Hari ini kami senang dengan kemenangan ini, ujar Boni usai laga. Kemenangan ini sangat penting bagi Inter, mengingat laga berlangsung di lapangan netral dan rotasi besar-besaran. Gol Boni menjadi bukti ketangguhan dan kedalaman skuad Nerazzurri, sekaligus menegaskan kualitas para pemain muda yang siap mengambil peluang ketika diberi kesempatan.